dulu kan ketika setelah Pilpen ya, kartu atensi berganti, kemudian itu ketika siaran pagi harus menyalakan. Karena saya dulu zaman SMA termasuk guys, balik lagi di Podel Podcast Lazuar bareng Ica. Dan sekarang Ica nggak sendiri, Ica sama siapa di sini? Siapa? Ayo, siapa? Sama Kang Dani lagi ya. Cuman sekarang beda ya Kang ya. Ica nggak nanya-nanya. Enggak lah, kita ngobrol aja ya. Kalau kebanyakan nanya, jadi nanti malu bertanya sesaat di mana tuh? pelaminan. Aduh, bobo pelaminan. Kita biasa aja lah ngobrol-ngobrol. Kita kebetulan ya bisa dibilang sama-sama penyiar, betul. Cuman tapi beda generasi. Beda zaman aja. Beda zaman. Biar tidak dibilang tua saya sebenarnya. Karena kalau saya mungkin eksisnya itu yaitu di tahun 2000, lagi boomingnya 2004 lah ya. 2004 sampai 2008. 4 tahun kayaknya nggak ada lawan. Sih nggak ada lawan waktu itu. Tapi kemudian kesini mah sama aja, Ca. Oh iya? Karena radio waktu itu makin kesini banyak dulu. Ica dulu pernah nggak dengerin Lazuar? Belum kan, dia kan belum sebenarnya. Generasi muda banget kayaknya. Iya. 2004-2005 mungkin umur berapa? Aku masih 4 tahun gitu. Baru mereka. Gua tua banget ya, terasa tua banget gitu ya. Terus kenapa, Ca? Punya ketertarikan untuk jadi announcer, jadi penyiar? Kenapa ya? Awalnya sih belum ada ketertarikan ke radio. Awalnya pengen masuk ke dunia anchor. Wah, serem dong kalau dunia goib ya. Jangan dulu. Pengen ke anchor, kayak reporter, kayak gitu-gitu. Karena tertarik ngelihat Om sendiri. Om kan terjun juga di dunia broadcasting kan. Ngelihat, wah seru nih kayaknya kan. Terus terjun ambil kuliah komunikasi juga, terus ditekuninnya di bidang broadcasting juga, terus kebetulan sekarang lagi tugas akhir ngambil magang di Lazuar. Kebetulan tertariknya awalnya karena ada mata kuliah radio. Berarti ilmu komunikasi di IPB, tapi ngambil D3 gitu. Ilmu komunikasi. IPB sekarang ada ilmu komunikasi? Ada komunikasinya, tapi di D3 gitu. Jadi pas magang, kebetulan magangnya di sini ya. Jadi benar-benar menyalurkan minat dan bakat, passionnya gitu ya. Soalnya ditanya sama yang lain juga kenapa nggak ambil perusahaan? Kan banyak tuh teman-teman yang ambil perusahaan kan. Kalau di perusahaan aku kayak kurang nyaman gitu, bukan passion akunya di situ. Gitu. Aku kan nyari nyamannya juga kayak gitu. Ya udah aku cari-cari di mana ya enaknya. Oh, di radio. Terus kata mama nih yang nyaranin. Wah, si mama ini yang nyaranin. Coba itu ke radio yang di dekat di Sukaseri lah gitu kan. Ada. Pasti menyebut ini tadi. Iya. Masuk tuh iklan lagi. Karena dulu tempat ini tuh pasti masuk patokan. Samping harusnya bayar nih. Iya betul. Terus kata mama, coba ajuin aja ke sini gitu kan. Udahlah mengajukan ke sini, diterima. Ya udah sekarang jalanin. Ya udah nyaman. Nyaman, terus disuruh siaran segala macam, dan emang awalnya ketertarikannya pengen jadi penyiar kayak gitu. Jadi ilmu yang didapat itu langsung disalurkan. Jadi tidak jadi tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Berarti ini merupakan rezeki Ica nih bisa seperti ini. Ya alhamdulillah ya. Dari sekedar teknis gitu ya, ilmu yang didapat secara ini, kemudian dengan realita langsung ngerasain kayak gini. Ada ini nggak sih? Maksudnya, walaupun kalau secara teori kayak gimana, terus sekarang tiba-tiba Ica langsung terjun gitu. Beda sih, beda banget. Kalau misalkan secara teori dari mulai skrip kayak gitu-gitu tuh bener-bener disiapin skrip segala macam, teknik penulisan skrip seperti ini harus kayak gini, ditepatin waktunya kayak gitu kan. Pas terjun langsung, wah ternyata kaget gitu kan, kayak pertama kali siaran itu kan kayak wah ternyata skrip seperti ini, pembawaan juga harus seperti ini, beda sama waktu di kuliah gitu. Kalau misalkan di kuliah kan bener-bener tok baca skrip gitu. Kalau di sini kayak ya udah skrip sekedar kayak cuma news kayak gitu-gitu doang kan, kayak wah ternyata kayak gini gitu. Karena dulu itu seingat saya zaman saya eksis itu dulu si penyiar itu harus
membawa tema setiap kali siaran. Jadi saya itu waktu itu di acara Lajua Request, itu acara unggulan waktu itu dari habis maghrib sampai jam 8 ya maksudnya. Jam 9. Jam 9, 3 jam. Itu saya harus ada tema. Jadi apapun tema yang berkaitan dengan anak muda lah waktu itu. Jadi si penyiar itu dulu dituntut untuk nyiapin tema. Kadang saya nyari dari, dulu kan internet belum seheboh sekarang lah ya. Kalau sekarang kan tinggal searching aja. Kalau dulu akhirnya kita guntingin koran untuk ini tuh. Itu termasuk dari acara dangdut juga dulu harus ada tema gitu. Dulu itu. Dulu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau sekarang kan kebetulan Ica di program itu bareng sama ada penyiar lagi. Ica tuh berdua Teita. Di program Zona Indonesia. Kalau di Zona Indonesia itu sekarang udah kayak ada tema-temanya tersendiri gitu loh. Misalkan di hari ini temanya zona cool nih, khusus buat para cowok gitu. Jadi udah ada tema tersendiri tiap harinya tuh. Jadi tinggal kita bikin skripnya kayak gini. Kayak kadang juga kalau misalkan pun nggak ada skrip, tektokan sama Teitanya kayak gitu, janjian maunya kayak gimana nih, kayak gitu sih kalau sekarang. Lebih ini ya, lebih fleksibel. Kalau dulu itu si penyiar itu dituntut kreatif banget dulu, zaman dulu itu, karena beban ya, waktu itu beban. Jadi bebannya itu kita kan takut fans pindah ke radio lain. Iya betul. Makanya kan waktu itu benar-benar di kuat strength lah dulu itu di sini itu, karena bisa dibuktikan dengan berganti-ganti kepala studio, programmer kan, itu berapa kali pergantian karena memang dulu itu nama acara aja dulu itu di meetingin itu bisa sampai 4 kali untuk nama acara. Kenapa acaranya misalkan Serambi Keluarga, kenapa acaranya Cakrawala Malam, terus Galindang Parahyangan, yang kayak gitu dulu tuh di meetingin sama pihak radio, programmer sama penyiar. Tetapi ada juga dulu acara yang bertahan, tidak diganti-ganti itu. Karena apa? Karena dari eksistensi penyiarnya diserap sama pendengar, terus laku sama iklan kalau dulu itu. Program apa itu? Ya seperti Serambi Keluarga tuh, itu kan sampai di ini sama pengiklan acaranya, dangdut juga, Sunda juga. Dulu malah acara saya yang iklannya nggak terlalu banyak untuk ukuran saat itu. Acaranya banyak pendengarnya, saya itu kan anak muda waktu itu, Cikampek kan ngeri banget anak muda saat itu. Tetapi pengiklan itu kan dulu kalau untuk didikan anak muda itu kurang ya. Dulu itu segmentasinya lebih ke orang tua waktu itu. Jadi acara penggemar, tapi acara lain juga kayaknya dulu penggemarnya banyak waktu itu. Kita ngomongin perbedaan lah. Pastilah seiring waktu, saya dari 2000 sampai 2009, kalau Ica kan sekarang pasti ngerasain perbedaan banget gitu. Yang dirasakan berbeda, tapi Ica nggak pernah denger jadi fans ya dulu ya, enggak ya? Belum, enggak. Ada nggak sih yang dirasakan? Kalau dari cerita-cerita ya. Dari cerita lah. Dari cerita-cerita, perbedaannya pasti dari pendengar sih. Pendengar tuh kayak sekarang tuh mulai berkurang. Entah dia bener-bener ngedengerin kalau request itu kan, kayak apa cuma sekedar request aja kayak gitu kan. Kebetulan kalau tapi yang request masih ada ya? Request masih ada di Facebook loh, masih ada di SMS, masih ada di WhatsApp kan. Masih ada ya? Kayak masih bertahan lah bisa dibilang kayak gitu, walaupun nggak sebanyak dulu mungkin kayak gitu. Kayak sekarang Ica juga bawain Zona Indonesia, kayak apa ya, kan itu ibaratnya program anak muda. Kalau dibilang segmentasinya anak mudanya kurang ya, kayak ya udah gitu, kayak mungkin cuman sekedar mendengarkan aja. Biasanya kan dengerin jam pulang kerja di mobil atau segala macem kayak gitu, requestannya kurang kayak gitu. Jadi kayak ada up and down-nya gitu. Kadang banyak yang request, kadang nggak ada, kayak gitu sih. Jadi saya dulu sampai pernah ngalamin nyabut SIM card. Dulu kan ketika setelah Pilpen ya, kartu atensi berganti kemudian pindah ke SMS. Nah, siaran lah kita ngangkat tema, kemudian si pendengar disuruh berinteraksi dengan kita. 1 jam siaran itu nggak ada yang masuk tuh SMS. Sampai kita berpikir, wah ini kayaknya jangan-jangan ada trouble di kartunya. Sampai kita cabut, ternyata memang nggak ada waktu itu. Jadi kadang-kadang itu bikin kita agak drop juga. Tapi itu kesini nih dari tahun 2008 kesini, di akhir-akhir
kalau dari 2008 ke bawah itu tuh sampai kita itu sering banget si kabel telepon itu kita cabut. Karena apa? Mereka itu request on air tidak nyampe karena kepenuhan. Akhirnya mereka ketika lagu mereka nelpon kan dulu. Itu sering banget itu. Bang tadi nggak sempet masuk request gini. Akhirnya kita tulis itu, zaman itu kita masih fasilitasi. Cuma lama kelamaan penyiar jadi nggak ada kesempatan untuk istirahat. Waktu itu akhirnya kalau kita misalkan turun lagu dulu dicabut tuh si kabel teleponnya karena kan berisik. Iya, saking ramainya. Saking ramainya itu bener-bener ngalamin ngalamin masa kejayaan waktu itu. Pengen nanya sih, Ica tuh penasaran banget. Kayak ada nggak sih tips atau trik gitu kan sebagai penyiar supaya si pendengar tuh pengen dengerin terus kita gitu? Saya itu dulu terlalu pragmatis ke teori awal-awal siaran. Jadi dari intonasi, segala macem, dan lain sebagainya di teori radio itu benar-benar saya dalami. Tetapi akhirnya saya kaku jadinya. Akhirnya ketika itu ya udahlah, kayaknya kita sharing dengan, karena itu tadi Cak, kalau saya kan otodidak. Jadi tidak belajar. Kalau dulu kan teman-teman radio lain waktu itu mereka sampai sekolah di Bandung lah, di sekolah penyiaran. Jadi mereka basicnya selain otodidak di radio, mereka juga ada basicnya. Kalau saya memang karena waktu itu memang umur, terus karena pekerjaan kan dulu. Dulu saya ngalamin ketika jam kerja masih jam 9 masuknya. Saya kan bekerja di salah satu kementerian. Jadi pagi-pagi jam 6 sampai jam 8 saya masih sempat siaran sama si itu tetanggamu. Siapa? Dita. Dita itu ramai banget itu. Lajuar selamat pagi. Itu semangat banget. Terus pindah ke acara malam saya. Waktu itu. Jadi ternyata yang saya alami, kita tuh harus kayak ngobrol. Iya. Jadi menganggap bahwa di depan kita itu ada orang yang lagi kayak gini. Itu kerasa banget. Ketika kita so asik sendiri, kayaknya si pendengar itu serasa diajak ngobrol, kayak nggak dianggap. Itu bisa ini. Jadi kalau trik mungkin sama kalau secara teori. Tapi kalau yang saya alami, kalau di radio itu memang harus kayak dua sisi gitu. Selain penyiar ngomong, tapi omongan kita itu memang seperti seolah ngajak ngobrol. Karena kan itu Cak, kayak yang tadi, wah ini ada nggak sih yang dengerin gua gitu? Iya itu selalu ada di benak pikiran, ada nggak sih yang dengerin gitu. Tapi setelah bertahun-tahun, ya nggak lama sampai bertahun, kayaknya saya yakin ternyata pendengar itu ada. Malah kalau misalkan memakai riset, pendengar pasif itu lebih banyak ternyata. Jadi banyak pendengar yang pasif dibandingin pendengar yang suka on air. Karena kalau yang misalkan yang seingat saya dulu, saya pernah siaran dangdut, yang telepon itu aja. Iya. Pop juga itu aja. Tetapi yang pasifnya gitu, mereka mendengarkan tapi tidak ikut interaksi dengan kita, ternyata lebih banyak. Terus pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan itu ketika siaran pagi harus menyalakan pesawat sendiri. Jadi datang, yang tidur di radio, OB-nya belum bangun, kita gedor-gedor, jeng, susah juga, loncat pagar. Habis itu kita yang nyalain pesawatnya, nyalain pesawat kan, kita harus ditungguin itu. Dulu itu si penyiar itu harus bisa menyalakan pesawat. Dulu wajib, kan dulu nyalainnya dari bawah, tak, berapa ini yang harus di-strikein tuh zaman itu, terus kita tinggalin tuh, sampai nyala. Setelah itu kita nyalain mixer, nyalain komputer. Bayangin aja itu, yang paling berat banget itu siaran ketika hari Minggu Minggu pagi. Karena kan kondisi libur, malamnya kadang kita begadang, ngobrol sama temen, pagi-pagi kita harus siaran. Tetapi karena kita suka waktu itu, kalau jangan kurang tidur aja kita masih berangkat. Iya. Itu zaman itu. Jadi kalau zaman itu si penyiar itu bukan hanya harus bisa ngomong, harus bisa nyalain pesawat gitu. Harus mandiri. Harus serba bisa. Terus kita itu nggak tahu kalau sekarang, dulu ngalamin kalau pesawat jebol. Sering. Pesawat jebol gimana maksudnya? Jadi pemancarnya itu rusak. Nah itu kita pernah, itu tuh kayak orang linglung kita. Karena udah habit, nyandu kan penyiar itu.
karena udah enak banget, tiap hari siaran, terus tiba-tiba kita libur 2 minggu, itu kayak orang bingung. Ngapain gitu ya? Biasanya jam segini kita harus sudah siaran, udah nyiapin ini, terus tiba-tiba kita libur. Jadi kerjaan tuh cuma datang ngecek, nanya ke si bos sudah beres belum. Dan perbedaannya tuh sekarang ini kan nih, mungkin waktu dulu kan belum ada streaming ya. Ya belum lah. Ketika si pemancar mati, bocor, ya udah penyiar off gitu. Mati. Tapi sekarang ya mungkin di era zaman digital ya. Ketika pesawat mati ya mereka tetap harus siaran. Bisa siaran ya kalau streaming gitu. Itu mungkin perbedaannya gitu. Jadi dulu itu udah paling keren tuh kalau relay. Acara di tempat mana dimasukin ke radio. Ya kan Pios? Dulu itu udah gagah banget itu kalau relay radio tuh udah zaman dulu. Kalau sekarang mungkin streaming ya kayak gitu. Zaman dulu. Jadi misalkan acara dangdut di tempat di Wadas, di relay ke sini. Zaman dulu. PRC ya waktu itu. Kita ada studio 2 di Pekan Raya Cikampek itu, acara tahunan diliput ke sini. Itu udah sangat. Dan announcer sekarang apakah ngalamin ya? Kayaknya enggak. Pasang pemancar pakai besi. Iya. Cokol neangan. Apakah ngalamin? Enggak. Jadi ada yang terlewat lah kalau sama anak-anak generasi sekarang, karena mungkin radio itu booming ya zaman-zaman saya dulu. Booming banget. Sampai wah. Itu radio tuh di mana-mana ya, lo sampai harus diayak itu kan, mana radio yang bagus, mana yang sampai diayak. Iya, maksudnya kita itu sampai si pendengar itu harus menyeleksi sendiri. Saking banyaknya. Misalkan di Lajuar jam 6 itu lagu-lagu pop ya. Di radio itu juga sama. Persaingannya dulu ketat banget. Malah kita dulu saingannya karena dengan radio-radio yang sebelah karena secara legalitas mereka itu kan belum resmi, kita dulu resmi. Nah itu, jadi kadang-kadang kesedot sama ya, tapi kan resiko broadcast itu waktu itu ya seperti itu. Bios kayaknya mau nanya dari tadi kan? Enggak sih, saya udah cukup ya. Tapi ada nggak sih pengalaman lucu atau aneh gitu ketika jadi penyiar selama di sini? Apa ya? Waktu itu tuh baru pertama kali ya, baru banget pemula lah ibaratnya, masih latihan kayak gitu kan. Apa sih? Kan kalau misalkan waktu zaman kuliah kan ibaratnya penyiar ya udah jadi penyiar aja gitu, ngomong gitu kan, kayak yang apa sih, operatornya ada lagi. Ini kan kita operator sendiri, siaran sendiri gitu kan. Pernah sampai apa ya? Harusnya masuk ini, aku masukin yang ini gitu. Jadi salah. Untung nggak, maksudnya kayak lagi sendiri di sini kayak. Tapi jadi bagus juga. Jadi ada apa sih, ke penyiar itu memang tidak boleh apa, karena ya itu tadi radio itu kan sekali udah nggak bisa ditarik. Salah ngomong udah fatal banget zaman sekarang, nggak bisa ditarik. Itulah sih yang membedakan kenapa saya bilang radio tidak bisa tergantikan tuh itu. Karena mungkin fans dulu itu ngalamin ketika ada kuis, mereka menang, datang ke radio, ketemu dengan pujaan penyiarnya, terus dapat hadiah. Itu rasanya. Karena saya dulu zaman SMA termasuk pendengar radio juga dulu di Garut. Walaupun tidak fanatik banget. Jadi dulu kalau ada kuis saya ikutin, ya itu telepon pakai koin zaman dulu. Terus pernah cuma dapat ini doang, apa sih? Kaos band apa gitu waktu itu. Tapi kan kita senangnya tuh minta ampun. Kita dengerin ya, kayak mungkin saya nggak jauh beda dengan Pios, ngedengerin radio itu ketika setelah pulang sekolah, karena saya juga perantau waktu SMA, udah ngerantau. Jadi dengerin radio, ini sampai kita ikut kuis. Jadi kita bawa radio kecil dulu. Kalau mau pakai telepon umum dulu kan belum ada telepon kayak sekarang. Saya juga berangkat dari fans tapi tidak fanatik, seperlunya aja waktu itu. Betul, kalau dulu tuh lebih banyak event di luar ya. Asik ya. Sedih. Buat biaka bana-bana. Karena saya dulu itu kan tuntutannya dari klien pengiklan itu, event A misalkan, itu kan banyak yang harus dipenuhi oleh radio, misalkan memasang spanduk. Jadi saya ngalamin itu dari Telaga Sari sampai ke ujung Wadas, muter lagi ke sini. Umbul harus kita pasang. Termasuk owner itu dulu turun. Terus yang khas dari Radio Lajuar itu dulu ada ambulan. Jadi ini nih cerita yang saya ingat banget. Pertama ambulan itu dipakai membawa
perlengkapan. Itu jadi orang kan kadang-kadang dulu siapa sih orang yang nggak takut tiba-tiba di depan rumahnya berhenti ambulan zaman itu, tetapi ambulan lajuan tuh khas banget. Dan itu sering dipakai waktu acara gerbek sahur jam 2 malam. Iya. Ambulan harus berhenti di depan rumah orang. Itu pakai sirinanya nggak? Enggak. Cuma orang kaget kan, ketika stigma orang kan lihat ambulan bawa sengaja, tiba-tiba harus berhenti di depan rumah orang dan menggerebek gitu kan. Nah itu Cak, khasnya itu. Jadi dulu itu ada ambulan. Kalau PW emang nggak disebutin ya. Terus yang saya inget banget dulu itu kan Lajuar itu sering banget mendatangkan artis ketika ngeluarin album, single apa. Saya inget banget pertama kali saya talk show dengan artis itu Lucky, Idol sama Helena. Idol pertama. Itu saya wawancara, itu yang sampai keluar keringet dingin itu. Panas dingin karena kan ini bener banget malamnya mereka tereliminasi di Indonesian Idol waktu itu, sorenya Besok sore besok sore talk show di sini. Waduh, itu bener saya yang namanya istilahnya kan belum lama kita lihat di TV tiba-tiba ada di hadapan saya. Iya betul. Siapa kamu? Jadi ini langsung wah bener-bener tuh waktu itu. Kemudian akhirnya kan artis-artis itu datang. Nah, Ambulan ini pernah banget menjadi penyelamat ketika Samson band lagi booming-boomingnya. pas ada konser. Talk show di sini, lagu Kenangan Terindah kalau misalkan Ica inget itu lagi hit talk show di sini, itu fans datang sampai pagar ambruk. Nah kita itu nggak bisa ngungsiin Samson ke tempat makan di Bu Haji Tati itu, di depan Bina Marga itu. Akhirnya apa? Kita ungsiin pakai ambulan. Jadi semua personil Samson itu masuk dari mulai bang masuk ke ambulan. Tempatnya sekarang jadi tempatnya Sei Sapi. Sei Sapi masuk. Udah masuk. Oh, udah masuk. Nah itu kalau ada Sei Sapi itu di depan Bina Marga, di situ dulu Samson makan dengan gepuk. Iya. Dan akhirnya ada fansnya yang masuk ke Koco. Bukan fansnya, personelnya kan waktu itu. Karena misalkan fans itu, wah. Dan ternyata kan ketika si Samson itu dibawa keluar, dan ternyata di sana udah banyak yang ini juga. Di sini tuh benar-benar diungsiin pakai ambulan. Minggir, fans tuh baru minggir, baru ambulan bisa keluar. Mobil Samsonnya di belakang. Nah, terus yang saya ingat Kangen Band. Jadi Kangen Band itu konser di sini. Saya juga kebetulan nge-MC pembukanya waktu itu malamnya. Nah, sebelum konser di Lapang Cikampek, mereka talk show di sini. Babang Tampan itu dulu cuma pakai boxer. Bayangin aja ke radionya, karena mereka lagi Babang Tampan. Andika itu dulu tuh datang ke radio itu 3 personil kalau nggak salah itu pakai boxer, pakai celana boxer doang. Kita aja waktu itu nggak nyaman gitu. Kenapa pakai boxer bukan kolornya kolor yang lain dari karung terigu gitu. Jadi itu benar-benar mereka itu pakai boxer karena dulu itu mereka lagi benar-benar booming. Kangen Band konser, band pembukanya Putih Band yang lagu Bersamamu itu Kangen Band konser. Saya itu ini cerita aja. Asalnya nggak ada jatah buat MC waktu itu. Udah selesai talk show-nya sore, saya pulang ke kosan dulu kan, saya ngekos di Kencoan City. Di Kencoan. Tiba-tiba jam 7 ditelepon dari pihak radio. Saya harus MC nemenin Windy lah kalau nggak salah satu artis MC juga dulu bawain acara apa di Metro. Saya akhirnya datang ke sana udah disiapin baju. Nah si MC yang satu itu asistennya 3 di backstage itu. Ada yang megangin mic, ada yang megangin tisu sama air minum, ada yang megangin tasnya. Nah saya sama si Andre dulu dianterin, si Andre tuh, Andre dianterin, saya sendirian dulu celana serangan. Baru di situ gila ya, yang namanya MC dan dia juga penyiar kalau nggak salah, udah kelas atas produk rokok kan waktu itu, produk rokok terkenal. Saya ingat banget itu dulu dibayarnya 1.250.000. Itu tuh udah termasuk PPN. Itu udah gede banget waktu itu. Jadi ngomongnya juga cuma dikit-dikit saya waktu itu. Karena kehabisan sama dia. Tapi yang saya ingat adalah ketika dilempar oleh segala macam bentuk air. Karena kan dulu itu pensi Cikampek itu kan slang, Iwan Fals, tiba-tiba Kangen Band. Itu saya ngerasain itu dan air plastik itu ke panggung itu.
hujan banget kesini. Tapi di situ baru kayak gini berarti kalau event-event gede waktu itu. Ngalamin tuh kalau gitu. Seru sih ya, kayak pengen ngerasain event-event kayak gitu lagi, cuman keadaan tidak Tidak memungkinkan ya. memungkinkan kalau sekarang. Kayaknya kalau misalkan udah nggak ada mungkin si corona ini teh, mungkin ada event-event lagi ya. Karena dulu yang event jalan sehat itu, wah itu gila itu sampai menyita perhatian. Kenapa? Karena hampir di atas 5.000, 6.000 yang hadir. Ya itu. Kalau nggak salah nyampe sekitar 7.000. Iya, hampir ya itu. Maksudnya hampir 7.000. Hampir 7.000. Start finishnya di lapang Cikampek, mereka jalan sampai ke sini ke jembatan. Bodeng itu dari Masjid Agung Asyhada. Oh itu ya. Start motor kecoan, finish di Oh iya. Di lapang. Pokoknya 2 kali. Jadi itu ada 2 kali. Tetapi yang paling heboh banget itu yang pertama. Waktu dari Yusuf. Dede Yusuf ininya apa sih? Ambasadornya dia. Kemudian dia juga kebetulan wakil gubernur waktu itu. Jadi acaranya bentrok dengan dia kampanye. Jadi kita waktu itu dari pihak KPU atau Bawaslu dikasih ini acara tidak boleh lebih dari jam sekian. Karena kalau masuk jam sekian itu maksudnya kampanye. Makanya dulu saya kan MC bagi-bagiin door prize yang segudang itu. Dari mulai TV, motor, kulkas, anak orang, itu satu panggung, Cak. Zaman kejayaan waktu itu, door prize itu sampai jadi sedih. Tapi ada deh satu momen paling mengesankan sampai saat ini. 12 tahunan yang lalu, ambulan. Ketika saya pas arus mudik, ya. Waktu zaman lotion anti nyamuk, ya. Ketika dapat titik di Pantura dan harus ngambil semua perlengkapan di Jakarta. Sementara itu zamannya ada Mas Tri ya? Aldi. Aldi. Pakai ambulan, lampu sen mati, lampu dia mati, knalpot, ngisi pambulaman bata, masuk kota Jakarta, motor lingkaran HI, kebayang kan, mahal gitu kan. Cuman 2an saya jeung Aldi. Alhamdulillah selama sampai Cikampek. Itu pas zaman ini kan? Mau lebaran ya? Bukan ya? Harus mudik di lokasi di Pantura. Sampai aja kan ambulan itu gak ada udah 12 tahun yang lalu itu. Berkesan berarti. Ya itu, Cak. Ica mungkin tidak merasakan ada ambulan ngejogrok di belakang. Belum melihat. Jadi ketika ambulan pulang ke Ramatullah mungkin ya ambulannya gitu, Ica baru datang ke sini. Tapi dulu juga kadang suka takut. Kan saya juga penyiar baru waktu itu kan tiba-tiba ada ambulan di belakang. Serem ya, radio kok ada ambulan, gitu kan ini ada apa? Identiknya kan kalau ambulan itu ya bawa jenazah. Seperti itu. Dan ambulan itu udah 3-4 kali berganti wujud ya. Oh. Iya, sampai terakhir di branding kan? Branding terakhir di Obipen. Nah, terakhir dijadiin Obipen, terakhir branding. Udah kemana tuh sekarang ambulan dimakamin? Ya sudah kembali ke alamnya. Sudah kembali ke alam yang ambulannya. Berapa puluh tahun ya? Udah lama lah. Ya seiring radio ini ada lah kayaknya. Sebelum radio ada ini kan udah ini. Kenapa harus ambulan gitu? Tapi ternyata jadi ngomongin ambulan. Berdaya guna karena kan belakangnya luas dulu kalau masuk. Jadi kalau mau ada event kemana itu ya lebih gampang. Muatannya lebih banyak ya. Terus event tahunan yang tidak bisa dipisahkan dengan Radio Lajar itu adalah Pekan Raya Cikampek. Itu tidak bisa masuk ke radio lain dulu itu. Bertahun-tahun itu setiap tahun sekali pasti masuknya ke radio kita. Apalagi kalau udah live ya. Saya zaman bintang tamunya Daus Mini. Itu saya ingat banget. Dulu belum terkenal seperti apa. Itu saya yang mandu zaman itu sampai semua stand itu di PRC sepi karena semua ke panggung Rajuar. Sampai kita dikomplain waktu itu. Karena kita dulu dapat jatah bikin panggung mini ya. Panggung mini. Nah, terus kita sistemnya ini ngedatangin stand-stand kan, minta buat door prize. Terus ada penyelenggara ngedatangin Daus Mini waktu itu. Daus Mini kan belum terkenal booming sekarang. Udah semua penonton PRC waktu itu pindah ke panggung mini kita, yang lain sepi. Kan dulu kan ada rumah hantu yang kayak gitu zaman. Ya PRC paling berkesan ya mungkin buat Rian. Buat Rian sangat berkesan. Iya. Karena waktu itu ketika jatahnya dia jaga jam 7 sore, jam 7 malam lah kan. Ketika si bos nelpon, "Rian di mana?"
di jalan Pak, ternyata sambil ngomong di jalan itu dia lagi nyender di mobilnya si bos. Ente ngeh si bos, ntar ke mobil. Dan si bos keluar dari belakang di toel. Ayo kan. Dari situ sampai PRC berikutnya dia nggak mau karena trauma gitu kan. Jadi dulu kita sering relay, sering on air dari sana, dari Pekan Raya, dari lapang kecamatan. Walaupun ke sini-sini mulai berkurang kan peminatnya. Lalu pernah di Surabaya ya? Saya pengalaman bukan? Obat sakit kepala. Oh iya, itu pernah alami. Waktu relay di Relay Cilamaya. pesisir. Itu yang acaranya dari pagi, lomba yang berkaitan dengan pertanian waktu itu. Seru sih. Pokoknya kalau diceritain Cak, aduh, jadi sedih. Sedih wae. Karena mungkin kalau Ica, selama Ica di sini belum ada event kali Ica ya? Belum lah. Ica masuk sini. Nanti kita adain event buka bersama. Masuk buka bersama. Buat owner yang masuk. Karena dulu bulan puasa itu kita ada produk yang khusus acara menjelang buka di sekolah-sekolah dulu. Sekolah. Jadi kita ngehadirin anak yatim, penceramah, terus pemandunya dari radio. Itu kenceng banget. Termasuk kalau siaran sahur dulu kan saya bisa jadi suara seperti Agim sama kakek-kakek itu dulu. Oh iya? Iya, saya. Contohin dong. Sekarang udah lupa. Aja lah, masih bisa badan sedikit-sedikit mah. Dulu mah memang apa ya? Mungkin suara belum bercampur dengan dosa. Jadi tuntutan ya. Suara bercampur sama dosa. Jadi anak kecilnya Olon, itu Bang Kris itu udah tandem dengan saya dari zaman itu. Produknya produk obat sakit mah. Itu subuh di acara sahur. Itu gede banget itu ininya. Saya sebagai kureli kan si Aldi. Nah saya itu jadi tokoh kakek-kakek, terus kadang jadi niru Agim waktu itu. Coba terus lah. anak kecilnya kayaknya sekarang udah Coba sedikit aja. Dicoba dulu. kalau Agim mah udah nggak ini, yang mirip Agim masa udah lupa kayak gimana gitu waktu itu. Cuma yang jelas itu saya jadi Assalamualaikum kayak gitu suara-suara kakek-kakek dulu. Tapi dulu lebih Lebih mirip, kakek-kakek banget lebih ya? kakek-kakek banget. Terus yang anak kecilnya si Olon dulu. Jadi temanya itu seperti itu. Acara sahur, pokoknya kalau bulan puasa itu cuan men. Banyak event ya. Lebaran jadi. Iya, lebaran tuh jangan. Lebaran udah punya pemasukan. Iya, bukan hanya lewat doang dulu. Jadi Ya kalau bulan puasa itu di radio waktu itu bener-bener iklan tuh. Ya mungkin kan perbedaannya gitu kan ketika zaman-zamannya kita lah dulu ya, zamannya beberapa generasi. 1 jam sebelum siaran itu kan kita udah ngumpul. Iya. Tukar materi. Wajib dulu. Minimal itu setengah jam sebelum siaran itu si penyiar itu harus sudah ada Nah di itu, dan itu hal yang disiplin. sempat hilang di lajuan, sempat hilang di lajuan beberapa generasi ke belakang gitu. Cuman alhamdulillah ya, kita udah mulai untuk ngebangun lagi, ngebangun chemistry. Karena dulu itu satu sama seingat yang lain. saya Lajuar itu bagus karena itu penyiarnya waktu itu disiplin. Kita dikumpulin sama programmer sama owner asal-asalan. Tetapi setelah itu diwajibkan kita itu 1 jam karena kita harus periksa log iklan, materinya seperti apa. Karena tak dulu itu kadang-kadang ada talk show mendadak. Jadi dulu itu memang ya minimalnya setengah jam lah, setengah jam sebelum. Jadi dulu misalkan Ica siaran nih, setelah itu saya itu setengah jam Ica sebelum selesai, saya itu harus sudah standby. Zaman itu. Jadi benar-benar Ica. Kadang dulu itu ada khas di Lajuar, ada tiktokan dulu. Sebelum pergantian Penyiar lama dengan penyiar baru. Itu khasnya Radio Lajuar. Ica misalkan siaran siang nih, selesai jam 1. Di penghujung akhir Ica mau pamit, saya ngobrol sama Ica. Iya. Dulu itu yang ciri khas Lajuar itu seperti itu. Jadi makanya dulu nggak ada cerita penyiar leha-leha. Kalau mereka paling lagu. Gitu. Tapi yang namanya ketiduran saya pernah alami. Siaran ketiduran pernah. Siaran sendiri nggak ada orang juga pernah. Banyak lah pengalaman. Seru deh. Keren. Ya mungkin Ica pengen tahu lah gaya dari siaran Kang Dani waktu zaman eranya dulu gitu kan. Dimana zaman Kang Dani kan fansnya kebanyakan anak sekolahnya. Betul. Terus Nah, mereka pulang sekolah bukannya ke rumah dulu. nemuin Kang Dani kesini. Dan banyak yang kecewa mereka. Saya kecewa setelah ketemu dengan Anda katanya. Kenapa tuh Karena kecewanya? saya ingat banget hari Sabtu itu saya libur sekolah, nongkrong lah biasa di depan bangunan belum kayak gini. Tiba-tiba dari angkot turun 6 orang pakai baju seragam SMA
dan cantik-cantik. Wow. Mereka kayak ragu gitu. Terus tiba-tiba ngetok mau ketemu sama Bang Dani gitu. Saya yang bingung. Mereka masuk, kata siapa waktu itu? Ini Bang Dani gitu. Mereka seakan tidak percaya. Molohok. Dari luhur sampai ke anak ditinggalikin. Terus akhirnya mereka pulang. Nggak disapa gitu. Akhirnya Dani gitu. akhirnya mereka pulang karena mungkin wah ternyata lain dari apa yang mereka perkirakan. Tidak Seperti yang sesuai ekspektasi. ekspektasi Mereka terlalu berekspektasi tinggi. Oh, mungkin mereka berpikir putih, tinggi, ganteng. Pas tiba-tiba datang kok bogel gitu. Karena kan Cikang Henry ya, suara menipu wajah. Itu Iya, benar. benar-benar. Itu benar. Suara menipu wajah. Dan kita pun sering ditipu sama Pen. Oh ya. Dulu kan penyiar juga bukan gatal ya, suka penasaran. Telepon ini, suaranya enak banget. Akhirnya kan kita lebih diistimewakan tuh. Oh, akhirnya kuis misalkan ketika diadu akhirnya menang ya itu karena kita ini suaranya pas datang Digunakan dengan sengaja. pas datang ke radio ya sama juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Itulah makna apa harusnya manusia tidak jangan berharap terlalu tinggi kepada manusia lain. Tapi apa ya, itu sempat sedih itu saya kayak gitu pas datang mereka, terus mereka akhirnya tidak request lagi. Akhirnya tuh saya pernah ngomong dalam ketika siaran bahwa penyiar itu kadang-kadang berbeda dengan apa aslinya gitu. Tetapi yang murni mereka menyukai apa adanya juga banyak. Itu. Jadi kadang-kadang dulu kita turun lagu mereka nongkrong kan, akhirnya kita keluar. Dulu itu kan penyiar di sini tidak boleh keluar di saat lagi siaran. Iya. Disiplin tuh benar-benar. Kecuali misalnya ke kamar mandi atau sholat tuh. Dulu tuh benar-benar. Jadi ketika ada fans ya kita akhirnya nyuri-nyuri keluar. Kan nggak enak juga kan mereka dicuekin gitu. Zaman itu. Seperti itu. Jadi kalau gaya siaran zaman dulu itu kita masih apa ya, karena otodidak itu memiliki khas masing-masing. Kayak Teresa kan dia santai. Kalau saya dulu gerbek kalau saya dulu. Kayak gimana? Bisa? Jadi owner itu Pak Chandra itu kalau ngedenger saya itu dia karena kesel sendiri. Kenapa sih? Nah, mulai sifat ciwuh. Karena dulu itu ada. saya itu mungkin apa ya, orangnya terlalu apa riuh sendiri lah kalau saya. Coba dong opening. Nyobain opening dulu kayak gimana? Kayak gimana ya opening dulu? Harus diingat-ingat dulu kayak gimana. Maksudnya frekuensinya. Frekuensi radionya kan dulu. Kalau saya dulu opening gini. Lajuar The Menceran Family Station masih di Lajuar Request hari ini dari jam 6 sampai jam 8 malam. Bareng saya dari Demas kayak gitu. Dulu itu pembukanya. Khasnya saya cuma itu doang. Cuma kalau dulu kan saya lebih Semangat. lebih energik lah. Kalau sekarang kan udah dimakan umur jadi. Tapi kayak gitulah kalau saya itu dulu. Mulai digrogot gitu. Mulai digrogoti. Digerogoti usia. Terus kalau saya itu dulu kata orang celetukannya saya yang bikin banyak yang suka. Dulu itu spontan huhuy. Jadi kadang-kadang saya itu suka nyeletuk yang aneh tapi bikin orang ketawa. Jadi apa sih natural dulu itu. Itu doang mungkin yang bikin saya dipertahankan waktu itu. Ciri khas ya. Iya. Kalau pas 1 minggu ya. Kalau pas 1 minggu di awal ya. Ya, di awal itu karena Ya. itulah. Itulah. Saya pun pernah ya itu Cak, yang diceritain itu. Karena memang mungkin ini mah nggak cocok buat penyiar gitu. Gitu. Pernah saya diberhentiin. Terus diberhentinya lucu lagi. Kang Dani katanya libur dulu ya katanya. Karena ini pesawatnya mau dibenerin. Itu inget banget tuh saya. Udah saya pulang, oh iya nggak apa-apa. Jadi dulu saya diberhentiin dengan secara tidak langsung mungkin. Pas nyampe rumah besoknya kok masih ada yang siaran. Si Jay, Ayu, Ijul itu Ipung masih siaran dulu. Wah ini kok radio ada. Cuma kan saya mau nanya juga malu. Gitu. Tetapi setelah itu ditelepon lagi dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Terus dulu tuh dikasih tahunya lewat apa? Lewat siaran radio dulu. Karena kan nggak ada. Saya belum punya nomor HP. Nokia itu masih harganya gila-gilaan. Makanya kan dari zaman dulu mah kita sebagai penyiar selalu standby di depan Dengerin radio. Bedanya itu ya. Zaman dulu masih boleh. Jadi untuk Dani dulu di seputaran Bina Marga kalau mendengar ini ditunggu di Radio Lajuar hari kerja. Kayak di mall ya. Itu dulu. Panggilan kepada Kang Dani gitu. Kayak gitu. Jadi disisipin. Dulu disisipin. Karena dulu handphone masih merupakan barang wah ya. Wah. Barang wah. Dan masih ingat ketika pokoknya tuh waktu zaman pisang lah ya. Iya. Pisang lah gitu. Itu udah paling Masuk. itu udah paling
Wah lah. Dan owner kita pun dulu masih pakai yang 788 ya. Iya, barulah kita punya tuh 3310. Itu pun BBC pegang waktu zaman Digantungin itu, digantungin pakai kalung. Waduh. Masih jarang-jarang HP. Pakai kemana-mana. Bangga nih punya HP nih. SIM card aja masih bisa diperjualbelikan waktu itu. Jadi ngomongin HP nih. Aduh. Itulah mungkin ya. Jadi apa ya? Ya perbedaannya kan ya. Ada perbedaan antara- jauh iya. gitu kan. Jauh. Satu. Terus dulu ya mungkin sekarang juga sama. Jadi penyiar itu punya ciri khas masing-masing. Kayak Teh Lisa itu suaranya pelan, lembut. Teh Lisa itu dia cocok di acara Cakrawala Malam. Cakrawala Malam sama apa yang puisi itu. Iya. Terus Rian suaranya bulat, dia cocok di dangdut itu. Rian. Sekarang Algi yang ngurusin Iya, Dila Tansa. Itu Rian itu pokoknya mungkin salah satu suara yang pas banget jadi penyiar radio yang saya tahu itu si Rian itu. Mudah-mudahan kalau dia denger mungkin ya Rian dimanapun kamu berada. Bisa kesini ya. Terus Bang Kris dulu khasnya dengan suara Bermacam-macam suara. macam-macam suara. Kang Yayan yang itu tadi cocok di acara Sunda karena suaranya seperti itu. Kalau saya yang riwe sendiri, jadi memang dulu kenapa mungkin saya lama di acara anak muda hampir sampai 5 tahunan karena ya itu tipe saya waktu itu anak muda banget waktu itu. Waktu itu, kalau Waktu sekarang itu, ya kalau sekarang kan udah ketinggalan. Jadi ramenya itu tipe-tipe anak muda yang ceriwis. Kalau lebih ke garing mungkin kalau sekarang itu. Dulu itu dari ini. Cuma ya masih laku lah waktu itu. Bisa Ya. dibuktikan saya 6 tahun bawain acara anak muda tidak tergantikan. Bertahan, ya. Hidup buat saya. Waktu itu. Dulu itu nih terakhir lah pengalaman. Iya. Siapa sih orang yang nggak kenal Dani Demas waktu itu? Iya. Karena saya pernah ngalamin lagi tidak punya duit seperak-perak. Belum gajian juga, di sini juga tahu sendiri gajinya karena dulu saya dihitungnya per jam. Iya. Dan saya termasuk tertinggi waktu itu. Waktu itu. Ini aduh nggak punya makan apa. Itu modal motor. Yang penting jangan pakai helm. Jarang lah saya ke pasar ini. Pasar apa? Pasar Pemda. Itu balik itu berkantong-kantong. Yang pengen jualan buah. Bang Nani, mampir. Tapi kan kita pura-pura jual mah. Kemana mau makan ke Sariwangi padahal enggak. Padahal mah nyari makan yang keliling. Dibawain A, B, C, D, terus kita benar ke tempat makan karena dulu kan kita kerja sama. Dan dulu sering ya kita dikirim makan siang ya. Kalau rumah makan Iya. gitu kan. Sering banget. Zaman itu Masuk lagi. kita pura-pura ke situ nanyain harga kue, ingat banget tuh saya ke mama siapa ya lupa lagi. Itu balik pokoknya mama siapa lah gitu. Itu yang ngepen banget. Balik, mana nih udah makan belum? Udah. Kok masih kayak lemes gitu. Jadi dulu itu dengan modal seperti itu karena waktu itu artis kampung balik itu berkantong-kantong. Ya 1 dapat 5. Zaman itu Chan. Kalau sekarang mungkin nggak bakalan. Berawal dari jual mahal jadi jual perut ya? Ya iya. Nyampe rumah langsung kita orang kelaparan. Berarti kalau misalkan nggak ada uang, lapar, triknya itu ya? Iya. Nggak pakai helm naik Yang motor. penting jangan disalahgunakan karena dulu itu sering terjadi fans dengan penyiar ribut gara-gara masalah itu, masalah uang, minjem apa itu. Akhirnya dari yang tadinya murni pendengar dengan penyiar tiba-tiba berubah jadi ada urusan lain. Ya. Begitu. Gitu. Ini berbeda jauh ya. Jauh lah, jauh. Zaman dulu dan zaman sekarang. Karena yang dirasakan ya kadang sesama announcer pun kurang komunikasi. Banyak dulu kejadian-kejadian intrik, konflik antara penyiar dengan penyiar juga banyak terjadi. Ya namanya bergesekan itu pasti dengan orang dekat. Iya, betul. Ini baru dengan dari versi saya mungkin nanti ketika Teh Email, Desti, Dena, Teh Lisa hadir di sini, mereka punya cerita sendiri dibandingin cerita saya karena kalau saya dulu nongol ke radio itu hanya maghrib sampai jam 9. Jadi saya itu termasuk part time hitungannya, dihitung per jam. Saya itu statusnya. Kalau mereka itu ada yang dari pagi sampai sore. Ada. Jadi selain jadi penyiar mereka standby, ada yang bagian marketing, ada yang produksi. Kalau saya sama Teh Lisa dulu part time saya itu. Jadi dibayarnya per jam, terus datangnya juga ya sesuai waktu siaran saja. Gitu waktu itu. Beda banget sih ya. Generasi ya dibilang yang zaman sekarang sama zaman Kang Dani mah kerasa banget bedanya. Kerasa banget. Kalau sekarang ya siaran aja gitu kan. Kalau misalkan Kang Dani mah event banyak, ini banyak. Gak kehitung. Planning yang lain banyak gitu kan. Terus dulu mah penyiar tuh laku dari mulai MC ulang tahun
MC nikahan, MC senam, cuma pemakaman mungkin yang itu tuh laku. Bahkan dulu saya pernah sombong, kayak event-event kecil nggak pernah saya ambil dulu itu, event besar yang kecil saya kasihin ke teman-teman saya itu, karena saking banyaknya dulu. Dulu tuh 100.000 itu udah sangat gede banget tuh untuk ukuran event-event kayak 100.000 bisa beli Walkman dulu. Iya. Dulu pernah sombong lah saya. Zaman itu. Zaman itu pernah sombong. Pernah sombong. Tapi pas ini karena dulu itu, kayaknya kita harus berbagi gitu. Akhirnya kan untuk event-event yang lain saya kasihin ke teman-teman yang lain. Ya puncaknya mungkin itu yang musik asik itu. Baru kemarin ketemu tuh videonya. Nah, itu event yang sangat mendebarkan bagi saya. Kenapa? Karena sound sama rigging panggung itu baru terpasang pagi-pagi. Wow. Kalau ingat, bayangin aja, eventnya mau jam 10, itu subuh baru datang. Jadi semalaman tuh kita wah, ngeri. Jadi kan? kita ikut turun juga ya masa-masa. Deg-degan karena belum datang, sementara tiket sudah terjual. Oh iya benar. Tiket sudah terjual, tetapi panggung sama sound waktu itu belum. Itu waktu di Gor ya? Di Gor di Bahari. Sekapati. Ya, Iya, di situ. Itu bintang tamunya 5 Pagetos. Begitu. Kalau sekarang searching lah ada masih eksis Masih mereka. ada. Itulah. Dan itu waktu Ipan itu kita udah benar-benar di puncak ya. Di puncak karena dulu artis itu kayak The Rain aja. Iya, Datang ke bener. radio itu sampai 3 kali sampai kenal saya sama personilnya. Hello Band ketika lagu 2 Cincin itu lagi booming-boomingnya datang ke sini berapa kali. Wayang apalagi. Belum. Ingat yang waktu umum kan? Ya belum lah yang banyak banget kan kayak itu. Waktu itu. Jadi akhirnya ketemu dengan artis ini menjadi hal yang biasa. Gitu. Karena seringnya itu belum kayak artis dangdut dari mulai siapa dari A sampai Z itu dulu datang sih. Seru. Dan juga si Pana Herman ya. Waktu di belakang. Lilis Karlina datang juga ke sini. Terus ya itu. Itu sih perbedaannya. Kalau sekarang kan penyanyi-penyanyi sekarang mau promosi juga nggak lewat innya dia sendiri kan. Kalau sekarang kan udah ibaratnya ya udah maju lah teknologi sekarang. Makanya di akhir mungkin nih saya ngobrol, kayaknya memang sekarang itu tahun tantangan sih buat radio. Betul. Karena radio itu saya pikir tidak bakalan hilang. Ya karena itu segmentasinya kan berbeda. Ada yang membedakan dengan podcast, dengan media lain. Radio itu karena ya itu tadi saya datang dari fans kemudian penyiar ada ikatan batin, lebih intim. Kita bisa mendengarkan penyiar kita disenggol, disapa, itu rasanya. Kalau podcast kan kita kapanpun kita mau denger kapanpun. Kalau radio itu kita tidak dengar kelewat tadi apaan kan gitu. Iya. Gitu. Selintas doang. Saya yakin radio sebenarnya masih punya pendengarnya sendiri. Walaupun persentasinya kan sekarang turun lah berkurang gitu dibandingkan dengan media lain, tapi saya yakin radio tetap bisa eksis. Mungkin dengan cara radio itu mengikuti zaman, harus mengikuti Dan zaman. mau gak mau, Iya. mau gak mau Harus harus. menyesuaikan. Kalau stuck di situ aja ya nggak akan maju-maju sih. Nah, nggak kerasa sih udah ngobrol banyak Lama banget kayaknya ini ya? Iya lama banget. Nggak kerasa kan ya ngobrol-ngobrol sama Kang Dani. Kelihatan lah perbedaan antara ibaratnya penyiar zamannya enggak dong, jangan ngomong gitu, penyiar zamannya Kang Tapi Dani. saya bukan menggurui atau apa. Iya. Kayak hanya menceritakan pada zaman itu. Iya, tapi dari cerita pengalaman Kang Dani ya Ica bisa ngambil sisi baiknya gitu. Oh berarti dulu tuh kayak gini. Ada yang harus Ica ambil gitu loh. Mungkin dari situ kita bisa naik lagi gitu. Kayak gitu sih. Seru banget sih. Pokoknya buat semuanya jangan lupa di subscribe, di share juga, di like dan dinyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari YouTube kita ya. Ya udah ya. Tungguin konten-konten berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dimas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.